Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk mempelajari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dan kita akan mempelajari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat Rasul yang terdekat. Di bawah terik mentari yang membakar dan di atas pasir panas yang menyengat di kota Mekah, berjalanlah Abu Quhafah bersama putranya Abu Bakar menuju kumpulan berhala di sisi Ka'bah. Setelah sampai, Abu Quhafah berhenti dan berkata kepada putranya, "Wahai anakku, inilah Tuhanmu, bersujudlah kepadanya." Setelah menasihati anaknya, Abu Quhafah pun pergi meninggalkan putranya yang masih polos itu di depan berhala tersebut. Abu Bakar lalu mendekati salah satu berhala dan berkata, "Sekarang aku lapar, berilah aku makanan." Akan tetapi berhala tersebut tidak merespon permintaannya. Ia pun berkata lagi, "Aku adalah orang yang telanjang, berilah aku pakaian." Berhala itu tetap tidak menjawabnya. Abu Bakar lalu mengambil sebuah batu besar, kemudian melemparkannya ke arah berhala itu dan mengenai wajah berhala, sehingga wajah berhala itu hancur. Setelah itu Abu Bakar pulang ke rumah. Abu Bakar mengetahui dengan benar bahwa berhala-berhala ini tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat, dan tidak dapat mendengar dan tidak pula berbicara. Dia pun tumbuh dewasa dalam keadaan beriman dan tidak pernah bersujud kepada satu berhala pun sepanjang hidupnya. Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amr bin Taim Al-Quraisy tidak pernah mengenal permainan-permainan yang melalaikan seperti para pemuda lain yang hidup sebelum datangnya Islam. Dia tidak pernah meminum khamar dan tidak pernah mengenal perbuatan maksiat. Bahkan dia selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memperdagangkan harta bendanya hingga Allah membuatnya kaya karena sifat amanah dan kejujuran yang melekat pada dirinya. Saat itu di Mekah, setiap kelompok masyarakat dalam suku Quraisy dibebani suatu pekerjaan yang harus mereka lakukan. Bani Taim yang merupakan keluarga Abu Bakar adalah orang-orang yang lemah. Jumlah mereka sedikit dan harta mereka juga sedikit. Oleh karena itu mereka pun tidak dapat melakukan satu pekerjaan pun yang biasa dibebankan pada orang-orang Quraisy lainnya. Kondisi seperti itu terus berlangsung hingga muncul Abu Bakar dari golongan mereka. Abu Bakar menyayangi orang-orang yang fakir, suka membantu orang yang dizalimi dan menolong orang-orang yang lemah. Dia sering menanggung pembayaran diat yang dibebankan pada suku Quraisy. Bahkan dia sering membayarnya melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan. Karenanya semua orang Quraisy mencintainya karena perbuatan-perbuatan dan akhlaknya yang baik. Di antara jalan-jalan yang ada di Mekah dan di sekitar Ka'bah, Abu Bakar berkenalan dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Allah belum mengutus Muhammad sebagai nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan mereka berdua dengan usia yang tidak terpaut jauh. Usia Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Allah juga menyatukan hati mereka berdua untuk sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, menjaga amanah, melakukan kebaikan, dan berkata dengan jujur. Dan memang sebelum datangnya Islam, mereka berdua adalah orang-orang yang terkenal jujur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad Rasulullah alaihi wasallam sebagai rasul, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengimani hal itu. Kisah tentang masuknya Abu Bakar ke dalam Islam sangat singkat dan menakjubkan.
Ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Muhammad telah diutus sebagai Rasul, dia pun mendatangi Rasulullah lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Qasim, hal apa yang telah aku dengar darimu itu?" Nabi berkata, "Memangnya apa yang telah kamu dengar dariku, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah mendengar bahwa sesungguhnya engkau telah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan engkau mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah." Nabi berkata, "Benar, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dia telah mengutusku untuk seluruh umat manusia." Mendengar itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sama sekali tidak pernah menemukan suatu kebohongan pun pada dirimu. Engkau memang pantas untuk menyampaikan risalah agama Allah, karena engkau adalah orang yang dapat dipercaya, selalu menyambung tali kerabatanmu, dan selalu berbuat baik." Selanjutnya Abu Bakar pun langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Sejak saat itu Abu Bakar mengerti bahwa sesungguhnya Islam merupakan jalan menuju ke surga, dan bahwa barang siapa yang telah masuk Islam, maka hendaklah dia berkorban dengan diri dan hartanya. Abu Bakar pergi menemui Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah untuk diajak mengikuti ajaran Rasulullah, dan mereka pun masuk Islam atas bimbingan Abu Bakar. Mereka lah golongan sahabat yang dijamin masuk surga. Melihat peran Abu Bakar, Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya Abu Bakar adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sejak saat itu Abu Bakar mendapat gelar Al-Atiq, orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Iman dalam hati Abu Bakar telah berubah menjadi sebuah gunung yang kokoh dan tidak dapat digerakkan oleh goncangan-goncangan yang menerpa, serta tidak dapat ditukar dengan harta benda. Bahkan Abu Bakar telah menjadi seorang laki-laki yang apabila imannya diletakkan pada salah satu piringan timbangan, lalu diletakkan pula keimanan umat Islam pada satu piringan lainnya, niscaya keimanan Abu Bakar akan lebih berat, dan hal itu akan berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Sebagian orang menyangka bahwasanya Abu Bakar menjadi orang yang kaya raya karena ia mewarisi harta benda ayah dan ibunya. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang jujur, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikannya kaya raya. Bahkan harta kekayaannya mencapai 40.000 dirham. Dia merupakan seorang yang memiliki banyak familinya, seorang yang menafkahi keluarganya, memberikan nafkah kepada ayahnya yang terkena penyakit buta di akhir hayatnya, menafkahi ibunya yang telah lumpuh, bahkan ia memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya yang masih kecil. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad SAW untuk membawa agama Islam, dakwah yang disebarkannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia dengan cara terang-terangan. Sejak saat itu orang-orang musyrik pun mulai memusuhi Islam dan para pengikutnya. Mereka menganiaya orang-orang Islam yang lemah, dan mereka memusuhi orang-orang Islam yang kaya. Bahkan orang-orang yang berkunjung ke Mekah akan mendengar teriakan orang-orang yang disiksa dan rintihan kaum lemah, yang mana teriakan dan rintihan itu keluar dari orang-orang muslim yang disiksa dan dianiaya dalam mempertahankan agama Allah. Dengan mata kepala sendiri Abu Bakar melihat Bilal, seorang budak dari negeri Habasyah, yang sedang disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Halab. Dalam keadaan telanjang, Bilal disiksa dengan cara dijemur di padang pasir kota Mekah. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Badannya diikat dengan seutas tali, lalu dia ditarik oleh anak-anak Mekah yang mencemooh dan mempermainkannya. Walaupun Bilal disiksa dengan sadis dan kejam, dia selalu mengucapkan kata-kata Ahad, Ahad yang berarti Allah Maha Esa,
Allah Maha Esa. Peristiwa itu sangat menyentuh hati Abu Bakar. Dia pun pulang ke rumah untuk mengambil harta, lalu mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata kepadanya, "Juallah Bilal kepadaku." Umayyah menjawab, "Aku akan menjualnya dengan harga 5 uqiyah emas." Abu Bakar pun membelinya. Setelah itu Umayyah berkata lagi, "Seandainya kamu menawarnya dengan harga 1 uqiyah emas saja, aku pasti akan memberikannya kepadamu." Abu Bakar menjawab, "Meski kamu menjualnya dengan harga 100 uqiyah emas pun, aku akan tetap membelinya." Demikianlah Abu Bakar berpandangan bahwa sesungguhnya hartanya adalah milik Allah. Ia tidak kikir dengan harta kekayaannya. Sebaliknya, ia justru sering mendermakan hartanya kepada orang-orang muslim Mekah. Bahkan ia sering membelanjakan hartanya untuk membebaskan mereka dari siksaan kaum musyrikin. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda tentang sosok Abu Bakar dan Bilal, yang artinya Sayyid kita Abu Bakar telah memerdekakan Sayyid kita Bilal. Bukan hanya Bilal saja yang telah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bahkan selalu mencari budak-budak yang telah masuk Islam, lalu membeli mereka dengan menggunakan hartanya sendiri. Oleh karena itu, para penduduk Mekah berkata, dia akan selalu membeli budak-budak Islam dengan maksud untuk memerdekakan mereka. Mengenai pembebasan budak yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ini, telah turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sosok Abu Bakar ini dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan." Quran Surat Al-Lail ayat 17 sampai dengan 21. Semua orang baik dari kaum muslimin maupun musyrikin mengetahui bahwa perbuatan Abu Bakar membelanjakan hartanya di jalan Allah bukan dilakukan karena satu tujuan duniawi ataupun untuk mendapatkan sebuah kebanggaan yang didambakan oleh banyak orang. Sifat seperti ini terdapat pada diri kaum mukminin, di antaranya pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW berdiri di depan Ka'bah, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Mereka pun berdiri dan langsung memukul Nabi. Ketika Abu Bakar melihat peristiwa itu, dia langsung berdiri untuk membela Nabi SAW. Seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena dia mengatakan, 'Allah adalah Tuhanku'?" Melihat adegan itu, orang-orang musyrik pun langsung meninggalkan Nabi SAW, lalu melayangkan pukulannya ke arah Abu Bakar. Namun Abu Bakar menerimanya dengan sabar, sehingga wajahnya membengkak dan lebam. Orang-orang musyrik tidak lagi mengetahui mana mata dan hidung Abu Bakar. Sungguh bentuk wajahnya sudah tidak sempurna lagi. Mereka menyangka bahwa Abu Bakar telah tewas, maka mereka pun meninggalkannya. Tak lama kemudian Bani Taim datang, lalu mereka membawa Abu Bakar ke rumahnya. Mereka bersumpah akan membunuh orang yang telah memukuli Abu Bakar ini jika Abu Bakar meninggal dunia karenanya. Abu Bakar pun tersadar, dan ketika itu hal yang pertama kali ditanyakannya adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Kaumnya menjadi marah dengan pertanyaan Abu Bakar itu, karena mereka adalah orang-orang kafir. Mereka berkata kepada ibu Abu Bakar, "Suapilah ia dengan makanan dan berilah ia minuman." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan minum dan merasakan satu makanan pun sampai aku mengetahui apa yang terjadi pada diri Rasulullah." Sang ibu pun memandanginya dengan penuh perasaan sakit dan iba terhadap apa yang menimpa putranya. Lalu sang ibu berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang menimpa sahabatmu itu."
Abu Bakar berkata, "Pergilah ke rumah Fatimah binti Khattab, lalu tanyakanlah kepadanya apa yang terjadi pada diri Rasulullah." Sang ibu pun keluar guna mencari Fatimah binti Khattab, walaupun sebenarnya hatinya merasa sedih karena melihat keadaan anaknya, di mana darahnya selalu mengalir dan wajahnya pun bengkak. Akhirnya sang ibu pun sampai di rumah Fatimah binti Khattab. Saat itu Fatimah menyangka bahwa wanita yang mendatanginya itu adalah mata-mata kaum Quraisy. Sang ibu yang ingin menyenangkan hati putranya itu berkata kepada Fatimah, "Pergilah bersamaku untuk menemui anakku." Fatimah pun pergi ke rumah Abu Bakar. Ketika melihat wajah Abu Bakar, Fatimah berteriak, lalu berkata, "Aku memohon kepada Allah, semoga Allah membalas perlakuan buruk mereka untukmu." Abu Bakar yang saat itu tidak memikirkan hal lain kecuali kondisi Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Apa yang terjadi pada diri Rasulullah?" Fatimah menjawab, "Beliau dalam keadaan selamat dan sehat." Sang ibu pun memandangi putranya itu. Dia menginginkan agar putranya mau minum. Sementara Abu Bakar melihat ke arah ibunya, lalu berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai aku melihat baginda Rasulullah dengan mata kepalaku sendiri." Abu Bakar pun keluar rumah dalam keadaan sempoyongan karena tidak mampu menahan berat tubuhnya. Karenanya dia berjalan sambil merangkul pundak ibunya dan Fatimah, hingga akhirnya sampailah dia ke tempat Rasulullah. Hal pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika bertemu dengan Rasulullah adalah bersungkur di kedua telapak kaki beliau, lalu mencium kedua telapak kaki beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tidak ada yang menimpaku kecuali apa yang menimpa wajahku ini. Dan ini adalah seorang ibu yang telah mengasuh anaknya dengan baik. Maka berdoalah kepada Allah agar dia memberikan petunjuk kepadanya." Mendengar ucapan Abu Bakar demikian, hati Rasulullah SAW terenyuh sehingga beliau menangis. Abu Bakar juga menangis, lalu mereka berpelukan karena terharu. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya semakin dahsyat. Karenanya Allah memerintahkan pada nabinya untuk mengajak para sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju Habasyah. Sebagian sahabat yang mendapat siksaan dan penganiayaan yang semakin berat pun bangkit, lalu mereka berhijrah ke Habasyah. Tadinya Abu Bakar juga ingin berhijrah ke Habasyah, namun dia bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang bernama Rabi'ah bin Dagnah, dan Rabi'ah ini berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak sepantasnya keluar dan diusir dari kota Mekah, karena engkau banyak membantu orang-orang miskin, suka menyambung tali kekerabatan, suka menolong orang-orang yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang berada pada jalan yang benar. Sesungguhnya aku akan melindungimu. Kembalilah dan sembahlah Tuhanmu." Abu Bakar pun kembali ke Mekah. Sementara Ibnu Dagnah berkeliling untuk menemui orang-orang Quraisy. Lalu dia mengumumkan kepada mereka bahwa dirinya akan melindungi Abu Bakar. Orang-orang musyrik berkata kepada Rabi'ah, "Suruhlah dia untuk menyembah Tuhannya di sebuah rumah yang letaknya jauh, sebab jika tidak maka akan banyak orang laki-laki dan perempuan yang masuk Islam melalui bimbingannya." Abu Bakar pun membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Di dalam masjid itulah Abu Bakar melakukan salat dan membaca Al-Quran. Ketika kaum wanita dan anak-anak mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Abu Bakar itu, mereka pun merasa takjub kepada Al-Quran. Ketika Ibnu Dagnah mengetahui hal itu, dia pun mendatangi Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Pelankanlah suaramu saat kamu melaksanakan salat dan membaca Al-Quran." Seketika Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya aku mengembalikan jaminan perlindungan yang kamu berikan, karena aku merasa cukup dengan jaminan perlindungan yang Allah berikan." Itulah keimanan yang telah menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang tidak pernah takut kepada celaan seorang pun ketika sedang membela agama Allah. Dia siap menanggung beratnya siksaan karena dia selalu ridho dengan keputusan Allah. Dia tidak mau menyembunyikan keislamannya,
tapi justru memperlihatkan dan menampakkannya. Dia juga selalu membenarkan setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum musyrikin perihal perjalanan Isra dan Mi'raj yang telah dilakukannya, mereka pun tidak mempercayai perkataan beliau. Bahkan mereka menuduh beliau sebagai orang gila. Pada saat itu Abu Bakar datang dan mereka berkata, "Sesungguhnya sahabatmu mengaku bahwa dirinya telah pergi ke Baitul Maqdis dan pulang darinya dalam waktu 1 malam." Mereka merasa yakin bahwa Abu Bakar juga tidak akan mempercayai perkataan Rasulullah itu. Tapi ternyata Abu Bakar malah berkata, "Jika baginda Rasulullah mengatakan seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang selalu jujur." Mereka berkata, "Bagaimana kamu bisa mempercayai hal ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah mempercayai perkataannya bahwa Al-Quran telah diturunkan kepadanya dari langit. Maka bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya dalam masalah seperti ini?" Mulai saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, karena ia selalu membenarkan ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah. Alangkah indahnya gelar yang telah menjadi panggilan untuk Abu Bakar sejak hari itu hingga datangnya hari kiamat. Dia pun dipanggil dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Saat untuk melakukan hijrah, sebuah perjalanan yang berat dari Mekah ke Madinah pun tiba. Kaum laki-laki dari umat Islam keluar dari rumah mereka secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di Mekah kecuali Nabi, Abu Bakar, dan orang-orang yang lemah. Maka orang-orang Quraisy pun berniat membunuh Nabi SAW, dan mereka telah merencanakan hal itu dengan baik. Pada saat semua orang tidak keluar dari rumahnya karena cuaca sangat panas, Nabi keluar menuju rumah Abu Bakar. Beliau mengetuk pintu rumah Abu Bakar dan Abu Bakar pun membukakan pintu rumahnya untuk Rasulullah. Nabi lalu memberitahukan kepadanya bahwa beliau akan berhijrah ke Madinah bersamanya. Abu Bakar pun bergembira, bahkan dia sampai menangis karena begitu gembiranya. Dia sama sekali tidak merasa takut kepada sesuatu pun, meskipun dia tahu bahwa ada kemungkinan dia akan mati bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi keyakinan dalam hatinya akan pertolongan Allah lebih kuat daripada suatu apapun. Dia mengetahui benar bahwa Allah akan selalu melindungi Rasulnya dari berbagai macam siksaan ataupun tindakan yang menyakitkan diri beliau. As-Siddiq berdiri lalu dia mengambil seluruh hartanya untuk bekal perjalanan hijrah. Sehingga Rasulullah bersabda kepadanya, "Lalu apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah menyisakan kepada mereka Allah dan Rasulnya." Dalam sejarah kita tidak pernah menemukan seorang pun yang rela mengorbankan semua hak miliknya seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ini. Seorang yang telah mengorbankan harta, keluarga, dan jiwanya dalam rangka memberikan pengabdian kepada Islam. Untuk pertama kalinya Abu Bakar mendahului Rasulullah, yaitu ketika dia masuk ke dalam Gua Hiro guna memeriksa apakah di dalamnya ada ular atau kalajengking yang dapat membahayakan diri beliau. Abu Bakar lantas menyapu gua tersebut dengan pakaiannya, lalu menutup semua lubang gua kecuali hanya satu lubang yang tidak dapat dia tutup, kecuali dengan menggunakan telapak kakinya. Selanjutnya di dalam gua itu Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat itu tiba-tiba ada seekor ular yang muncul dari lubang yang ditutup oleh Abu Bakar dengan menggunakan telapak kakinya. Ular itu menyengat telapak kakinya dan Abu Bakar pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi dia tidak mau membangunkan Rasulullah SAW. Ketika rasa sakit yang dirasakannya semakin bertambah, air matanya pun mengalir ke pipinya hingga akhirnya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, lalu beliau bertanya, "Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat ular, wahai Rasulullah." Mengetahui kejadian itu, Rasulullah pun meludahi bagian kaki yang disengat ular itu sehingga bagian itu sembuh seketika. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa,
Allahumma ij'al Aba Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah Abu Bakar berada bersamaku di dalam satu derajat pada hari kiamat nanti. Allah pun mengabulkan doa nabinya itu. Maka turunlah ayat yang artinya dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Yang dimaksud salah seorang dari dua orang dalam ayat di atas adalah baginda Rasulullah, sedangkan yang dimaksud dengan temannya adalah Abu Bakar. Allah selalu menyertai mereka hingga mereka sampai di Madinah. Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, adalah dua menteri Rasulullah. Mereka berdua merupakan orang-orang yang pertama kali melakukan setiap hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kedua orang itu saling mencintai dengan kecintaan yang sangat. Mereka berdua saling bersaing dalam melakukan kebaikan, di mana salah satu dari keduanya berusaha untuk mengungguli yang lain. Dalam persaingan tersebut, Abu Bakarlah yang selalu jadi pemenangnya. Dalam perang Tabuk, Umar berkata, hari ini aku pasti bisa mengungguli Abu Bakar. Dia pun pergi dengan membawa separuh hartanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Umar menjawab, aku telah menyisakan separuh harta bendaku untuk keluargaku. Tiba-tiba Abu Bakar datang membawa harta bendanya. Lalu dia meletakkan hartanya di pangkuan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepadanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku telah menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar pun sadar bahwa pada saat itu kebaikan Abu Bakar telah mengungguli kebaikannya. Bukan hanya pada kali ini saja Abu Bakar dapat mengungguli Umar. Suatu hari Rasulullah keluar dari masjid selepas menunaikan sholat subuh. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang melakukan puasa hari ini? Umar berkata, wahai Rasulullah, malam tadi aku tidak berniat puasa, sehingga sekarang aku tidak berpuasa. Abu Bakar berkata, aku, wahai Rasulullah, tadi malam aku berniat berpuasa, sehingga sekarang aku pun berpuasa. Demikianlah kisah tentang sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.